Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbarokah ini Allah masih kasih kita peluang ya, untuk menambah amal ibadah kita. Dan juga wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama pada hari akhir-akhir ini ya, walhamdulillah, yang mana kalau kita mau flashback mungkin beberapa bulan yang lalu, di saat wabah yang semoga Allah mengangkatnya dari kaum muslimin ini, tatkala itu masih sangat tinggi-tingginya ya. Kita bisa bayangkan beberapa bulan yang lalu ketika mungkin dalam sehari di Indonesia mencapai 40.000 ya, bahkan lebih, itu bisa kita rasakan kita sangat ketakutan sekali ya di tempat tinggal kita ya. Mungkin itu kalau bisa dibayangkan tinggal tunggu waktu lah ya, jadi kapan giliranku, seperti itu ya, saking banyaknya yang diuji oleh Allah dengan wabah tersebut. Kemudian masjid-masjid ditutup ya. Kemudian kita tidak bisa mengadakan majelis seperti ini ya. Dan itu bukan hanya di sini saja, bahkan di negeri-negeri Islam yang lainnya ya. Kita tidak bisa sholat di masjid dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan sebuah ujian bagi kita semua. Dan alhamdulillah sekarang ya, atas rahmat Allah dan karunia-Nya dan kekuatannya, alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Dan mensyukuri nikmat itu adalah dengan 3 cara sebagaimana kita telah ketahui sebelumnya. Yang pertama yaitu mensyukurinya dengan hati ya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan hati? Yaitu dengan meyakini bahwasanya Allah lah faktor utama yang memberikan nikmat ini ya. Jadi misalnya dalam kasus ini ya, kasus wabah ya, oke lah kita boleh akui di sana ada sebab-sebab yang kita patut berterima kasih kepada pihak-pihak yang mengadakan sebab ini ya. Vaksin lah, kebijakan-kebijakan lah, peraturan ya, bagus itu sebab ya. Dan kita sebagai muslim harus mengambil sebab-sebab itu. Tapi dalam hati kita harus meyakini faktor utama yang menghilangkan wabah ini satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus kita yakini satu-satunya yang bisa menghilangkan, mengangkat wabah ini, faktor utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara bersyukur yang kedua yaitu dengan menggunakan lisan ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah ya. Dimanapun kita bisa melakukannya ya. Mungkin ketika waktu longgar, ketika berangkat dari rumah ke masjid ya. Daripada kita diam saja, bisa kita gunakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Atau dari rumah ke kantor ya, atau sedang mengantri menunggu makanan misalnya, bisa kita gunakan untuk berzikir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga poin penting para jemaah sekalian. Jadi ketika kita zikir ya, contohnya seperti habis sholat misalnya, di situ kita disunahkan untuk berzikir. Di antaranya adalah mengucapkan alhamdulillah ya, bisa 33 kali dan ada beberapa zikir yang lainnya. Maka kalau bisa itu kita pahami maknanya ya. Ini poin penting, salah satunya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi memang enggak wajib ya, enggak wajib ketika kita zikir itu harus paham maknanya, enggak wajib memang. Atau menghadirkan makna itu enggak wajib ya.
Tapi kalau zikir kita itu ditambahi menghadirkan makna, ya, di saat kita mengucapkan alhamdulillah itu kita benar-benar paham, alhamdulillah, ya, aku sudah dikasih nikmat, ya, aku memujimu ya Allah, ya, itu lebih bagus, ya, kualitas zikirnya akan lebih bagus. Begitu pula zikir-zikir yang lain, astagfirullah. Ketika kita mengucapkan astagfirullah itu kalau bisa dipahami dalam hati, aku ini sedang bertaubat dari dosa, gitu, ya. Jadi memang hukum asalnya tidak wajib, tapi kalau kita menghadirkan makna ketika kita berzikir, maka itu akan jauh lebih bagus bagi kualitas zikir kita. Kemudian cara bersyukur yang ketiga yaitu dengan anggota badan, ya, yaitu dengan cara menggunakan nikmat yang telah Allah berikan ini untuk melakukan ketaatan kepadanya, ya. Kita ambil contoh seperti tadi misalnya, ketika dahulu, ya, wabah COVID ini masih banyak, ya, kita tidak bisa sholat di masjid, ya, kita mungkin tidak bisa bersilaturahim dan lain sebagainya, melakukan amal-amal kebaikan terbatas, ya, tidak bisa mengajar di sekolah secara langsung. Maka harusnya ketika Allah telah memberi kita nikmat seperti ini, ya, dengan alhamdulillah tinggal sedikit wabahnya, ya, dan kita memohon semoga Allah mengangkatnya secara keseluruhan, amin amin. Harusnya kita bersyukuri, ya, kita manfaatkan untuk menjalankan ketaatan, ya. Dengan dibolehkannya sholat di masjid, maka marilah bagi laki-laki usahakan sholatnya di masjid, ya. Kemudian bagi guru semangat untuk mengajar murid-muridnya, ya, mumpung dibolehkan tatap muka, gitu, ya, dan wabah ini tinggal sedikit, alhamdulillah. Jadi dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya, ya, setelah dilonggarkan peraturannya malah dimanfaatkan untuk melakukan kemaksiatan. Wal iazubillah, ya. Ini khawatirnya malah nauzubillah min dzalik dibalikkan lagi sama Allah, ya. Karena sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala adzabun illa bidzanbin. Tidaklah suatu azab itu turun kecuali karena dosa. Itulah para jamaah sekalian, 3 hal yang patut kita perhatikan dalam mensyukuri nikmat Allah, yaitu kita meyakini satu-satunya faktor utama dalam memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memperbanyak mengucapkan syukur walhamdulillah secara lisan, dan yang ketiga menggunakan kenikmatan ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah taubat, ya. Taubat dan istighfar, ya. Meskipun mungkin taubat ini lebih khusus, ya. Jadi kalau istighfar itu ya biasa, astagfirullah, astagfirullah. Kalau taubat ini memang lebih khusus, lebih spesifik lah, ya. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan bagi orang yang mau bertaubat. Dan taubat ini artinya adalah ar-ruju' ilallahi, ya, yaitu kembali kepada Allah, ya. Kalau sebelumnya mungkin kita melakukan maksiat kepada Allah, itu kan artinya menjauh, ya, menjauh dari Allah. Dan kesalahan itu enggak harus cuman melakukan maksiat, ya. Jadi kita enggak taat itu aja udah salah sebenarnya, ya. Contohnya misalnya nih, Allah memerintahkan agar kita khusyuk ketika sholat, ya, tapi kita enggak khusyuk, ini kan enggak taat sebenarnya, ya. Jadi jangan dipahami kesalahan itu cuman melakukan maksiat saja, ya. Kita enggak patuh terhadap Allah dalam hal perintah Allah aja itu udah ya salah, meskipun ada sebagian yang hukumnya tidak wajib, ya, itu saja mungkin sudah merupakan salah. Atau contoh ringannya seperti ini, Allah memberitahu melalui lisan Rasulnya kalau kita sebaiknya memperbanyak sholat sunnah, ya, sebisa mungkin bersedekah. Padahal kita mampu, kemudian kita tidak melakukan, ya memang hukumnya sunnah, tidak apa-apa. Tapi itu kan merupakan sebuah ya kemunduran lah, ya. Yang aslinya kita mampu tapi kita tidak mau melakukannya. Sholat witir, ya, padahal 1 rakaat aja sudah boleh, tapi kita apa? Males mungkin. Ya sebenarnya tidak berdosa, tapi kan itu merupakan ya sedikit lah kurang tepat seperti itu, ya. Jadi itu adalah pengertian dari taubat secara umum, yaitu ar-ruju' ilallahi ta'ala, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini merupakan rutinitas yang
harusnya tidak boleh terlepas dari kita ya. Secara harian ini harusnya ada terus taubat ini. Jangan sampai hanya ada pada momen-momen tertentu saja ya. Ketika ada musibah baru taubat ya. Ketika dipersusah urusannya baru taubat. Jangan. Harusnya setiap saat, setiap hari, selama kita mampu kita bertaubat. Kita melakukan kesalahan ataupun tidak, kita usahakan untuk bertaubat. Dan namanya manusia, ya, manusia tidak ada yang maksum. Seluruh manusia pasti melakukan kesalahan. Kecuali Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya dari awal sampai akhir. Adapun kita, ya, kadang kita berbuat salah. Nabi SAW bersabda, kullu bani adama khotta'un. Ya. Setiap manusia, setiap anaknya Nabi Adam itu khotta'. Ya. Khotta' itu pakai tasdid. Ya. Artinya sering melakukan kesalahan. Ya. Jadi sering melakukan kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang suka bertaubat. Ya. Di sini kita bisa lihat. Ya. Jadi kalau kita ini melakukan kesalahan itu ya wajar-wajar aja manusia. Ya. Tapi manusia yang normal atau manusia pilihan itu habis melakukan kesalahan langsung taubat. Nah, yang nggak normal apa? Ya udah melakukan kesalahan terus tapi tidak bertaubat. Jadi melakukan kesalahan itu adalah wajar dan harusnya setelah itu bertaubat. Yang nggak wajar apa? Melakukan kesalahan terus dan tidak bertaubat. Ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Hanzalah bin Hudzaim Al-Hanafi. Beliau ini adalah salah seorang penulis wahyu di zamannya Rasulullah SAW. Jadi zaman dulu itu kalau ada sahabat yang statusnya penulis wahyu, ini merupakan sebuah keutamaan tersendiri. Ya. Karena zaman dulu jarang ya, apalagi di bangsa Arab itu jarang ada orang yang bisa menulis. Ya. Jadi kalau ada sahabat dia statusnya penulis wahyu, ini merupakan sebuah keutamaan khusus bagi beliau. Nah, suatu hari Hanzalah bin Hudzaim ini pernah bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba dia mengucapkan sebuah perkataan yang mengagetkan bagi orang yang mendengarnya. Hanzalah mengatakan, Abu Bakar bertanya, ya, gimana kabarmu wahai Hanzalah? Ya. Maka Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah. Ya. Hanzalah telah berbuat nifak atau munafik. Ya. Bayangkan sahabat Rasulullah SAW, penulis wahyu, dia ngomong, aku ini habis melakukan kemunafikan. Ya. Pasti akan membuat orang yang mendengarnya mesti kaget loh, kok bisa gitu loh. Ya. Orang munafik itu udah ya kurang lebih hampir bisa diketahui. Ya. Malas sholat subuh, malas sholat isya, pas suruh perang malas-malesan, ya, tidak taat kepada Rasulullah SAW, udah kelihatan lah orang-orangnya tuh hampir terlihat. Tapi Anda ini penulis wahyu, sahabat yang mulia, kok bisa-bisanya bilang aku habis melakukan kemunafikan, ada apa ini? Abu Bakar kaget. Subhanallah matakul, kata Abu Bakar, subhanallah kamu nih ngomong apa? Gitu ya. Maka Hanzalah pun menyebutkan alasannya, kok bisa-bisanya dia mengatakan aku ini telah berbuat kemunafikan. Ya. Kata Hanzalah, ya, kita ini ketika duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, ya, bersama sahabat yang lain di majelis ilmu dan lain sebagainya, itu bawaannya jadi ingat surga dan neraka. Ya. Jadi ingat surga dan neraka. Jadi bawaannya itu imannya naik gitu loh. Ya. Seperti kita lah contohnya di sini. Ya. Mungkin di sini bertambah ya. Maksudnya jadi ingat akhirat, kemudian tidak tergiur dengan dunia dan lain sebagainya. Ya. Dan tatkala kita pulang ya, ke rumah, ketemu anak-anak, ketemu keluarga, terus menggeluti pekerjaan kita, ya, maka kita langsung lupa ya. Yang tadi diomongin di majelis itu apa lupa ya. Jadi imannya naik turun ya. Ketika bersama orang-orang yang baik, Rasulullah SAW di lingkungan yang bagus, imannya naik. Ketika balik ke rumah, menggeluti duniawi, imannya langsung turun. Ya. Itu sebab kenapa Hanzalah tadi bilang, aku telah melakukan kemunafikan.
Maka Abu Bakar menimpali, ya. Wallahi kita pun sama seperti antum gitu loh, ya. Apa yang membedakan? Aku pun juga gitu loh, ya. Manusia paling utama setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar aja seperti itu gitu loh, ya. Jadi sama, aku tuh juga sama kayak kamu. Jadi apa masalahnya seperti itu? Maka Hanzalah dan Abu Bakar pun pergi ke Rasulullah SAW untuk menanyakan perihal hal ini. Tatkala mereka telah masuk ke Rasulullah SAW, maka Hanzalah pun menceritakan apa yang terjadi seperti tadi, ya. Aku kalau duduk sama sahabat, sama Rasulullah SAW, imanku naik, jadi ingat akhirat, jadi semangat ibadah. Pas balik ke keluarga lupa lagi, ya. Maksudnya lupa di sini lupa yang wajar, ya, nggak sampai melakukan maksiat, tapi intinya tidak seperti ketika duduk di majelis ilmu, intinya seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun menimpali, ya, walladzi nafsi biyadih, ya, demi Allah, inna lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. Ini Masya Allah, jawabannya bagus sekali. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya kalian itu keadaannya stagnan, ya, jadi di mana-mana iman kalian ini tinggi, ya, iman kalian ketika di rumah itu sama seperti iman kalian ketika duduk di majelis ilmu, lasafahatkumul malaikatu ala furusikum wa fiturukikum. Pasti malaikat itu akan turun nyalamin kalian semua. Ya. Ya. Seandainya iman kita stagnan, ya, pas di rumah itu imannya sama seperti pas hadir di majelis ilmu, malaikat turun nyalamin kita semua satu-satu, ya. Maksudnya apa? Enggak mungkin gitu loh, ya. Enggak mungkin iman kita stagnan tinggi terus tuh enggak mungkin, ya. Walakin ya Hanzalah, ya, malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian, ya. Subhanallah. Walakin ya Hanzalah tu sa'atan, ya. Tetapi wahai Hanzalah, namanya manusia itu ya sa'atan. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Itu wajar, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mungkin iman kita tidak setinggi saat kita duduk di majelis ilmu, saat kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu wajar gitu loh. Itu bukan suatu hal yang tercela, ya. Karena Abu Bakar aja seperti itu, sahabat aja seperti itu, ya. Intinya apa? Intinya saat iman kita turun itu jangan sampai melanggar apa yang Allah dan Rasulnya larang, ya. Jadi kembali ke hakikat manusia seperti tadi, manusia itu ya kadang melakukan kesalahan, ya. Jadi nggak mungkin manusia itu mesti baik terus, itu nggak ada seperti itu, ya. Manusia yang normal, ya. Kecuali Rasul SAW yang sudah diampuni dosanya di awal dan di akhir. Jadi kemungkinan untuk taubat itu mesti selalu ada, ya. Jadi nggak bisa kita cuma bilang nantilah aku taubatnya nanti saja, nggak bisa, ya. Karena mesti ada yang kita lakukan dan itu merupakan suatu kekurangan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana banyak sekali dalil-dalil yang menganjurkan, memerintahkan kita untuk bertaubat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang 53, Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Ya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, melakukan dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian ini putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang dilakukan seseorang, jangan pernah ada rasa putus asa, ya. Wah, aku ini dosanya sudah banyak lagi, nggak ada kesempatan untuk bertaubat, ya. Emangnya dosamu itu sebanyak apa gitu loh, ya. Ini loh ada orang yang jauh lebih banyak dosamu dan taubat dan diampuni, ya. Orang kafir lah, ya. Dosa terbesar kufur. Itu aja ketika masuk Islam, bertaubat kepada Allah diampuni semuanya, ya. Al-Islamu yajubu ma qablahu, ya. Emang dosamu itu sebanyak apa kok bilang nggak bakal diampuni? Atau cerita yang lain, orang yang membunuh 100 nyawa itu, ya. Dia sudah pernah membunuh 99 nyawa, dan pembunuhan ini merupakan dosa yang sangat besar para jamaah sekalian. Nauzubillah min zalik, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan seseorang itu akan selalu atau akan masih berada dalam keleluasaan. Jadi dia ini masih kayak ya tenang lah. Dia ini akan masih punya kesempatan untuk hidup tenang, ya. Malam yusib daman haraman, selama dia belum pernah menumpahkan suatu darah, ya. Jadi,
Kalau orang itu sudah pernah membunuh, ini biasanya hidupnya nggak tenang ya, kecuali mungkin dia bertaubat sekali, dan intinya ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Jadi marilah kita menghindari hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskan ke dalam dosa ini. Nah, kembali ke cerita tadi, orang udah bunuh 99 nyawa, terus dia pengen bertaubat, tapi dia datang ke orang yang abid. Abid itu ahli ibadah, tapi maksudnya dalam cerita ini ahli ibadah yang nggak punya ilmu ya. Terus ditanya ya, hali min taubah, kira-kira aku ini masih bisa taubat enggak gitu. Aku udah bunuh 99 nyawa gitu. Maka si abid yang nggak punya ilmu ini pun terlalu membesarkan. Wah, kamu ini parah sekali, sudah 99 nyawa, nggak mungkin kamu bisa diampuni Allah ya. Fakam malahu mi'ah ya, digenapkan 100 ya. Jadi 100 nyawa sudah dia bunuh. Terus dia nggak putus asa, nyari orang lagi ya. Nyari orang lagi, akhirnya ditunjukkan ke seorang alim yang punya ilmu. Ditanya lagi ya, hali min taubah, bisa enggak aku ini bertaubat? Aku udah bunuh 100 ini ya. Apa jawaban orang alim tersebut? Ma mana'aka min antatub ya. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat ya? Enggak ada halangan ya. Tafadhol, silahkan taubat ya. Maka kemudian orang itu pun ditujukan kepada suatu daerah yang mana memang di situ orangnya baik-baik. Ini pentingnya lingkungan para jemaah sekalian. Jadi sebisa mungkin kita ini mencari lingkungan yang baik, karena banyak sedikit lingkungan ini sangat mempengaruhi keimanan seseorang ya. Kemudian dia di tengah jalan meninggal dan akhirnya diambil oleh malaikat rahmat ya, dia husnul khotimah. Kembali ke ayat tadi ya, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ini mengampuni seluruh dosa. Bayangkan, nggak ada yang dikecualikan, seluruh dosa diampuni. Bahkan kata para ulama, hatta syirik sekalipun, kalau orangnya bertaubat sebelum dia meninggal, maka Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang meninggal dan belum sempat bertaubat ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang selain syirik bagi yang dia kehendaki. Ini termasuk akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi untuk dosa-dosa besar itu adalah, dan orangnya belum sempat bertaubat kemudian meninggal, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang tersebut di akhirat itu tahta masyiatillah. Jadi terserah Allah. Kalau Allah ingin mengazab dia bisa, ataupun kalau Allah ingin memasukkan dia ke dalam surga pun juga bisa ya. Jadi berbeda sama akidahnya orang Khawarij ya. Orang Khawarij dosa besar mereka mengatakan apa? Kekal di neraka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadih lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum ya. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya kalian ini enggak pernah berbuat dosa ya, pasti Allah akan musnahkan kalian semua ya. Wala jaa biqaumin ghairikum yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum ya. Setelah Allah musnahkan kalian semua, kemudian dia akan menciptakan sekelompok kaum yang lain yang mana mereka melakukan dosa, kemudian mereka beristighfar dan Allah mengampuni mereka. Hadis ini para jamaah sekalian jangan salah dipahami ya. Jangan sampai dipahami, oh berarti melakukan dosa itu enggak apa-apa, bukan ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu melakukan atau terjadi sebuah dosa itu ya wajar manusia. Tapi apa? Bertaubat gitu ya. Jadi jangan sampai dipahami, wah enggak apa-apa kok. Malah kalau enggak berdosa malah dihancurkan oleh Allah. Enggak, jangan gitu. Salah itu ya. Jadi ini penting sekali kaedahnya, husnuzon billah itu harus ada dibarengi dengan husnul amal ya. Namanya orang berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, itu harus dibarengi dengan memperbaiki amalan ya. Jadi wah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Tapi dia juga ibadahnya bagus, meninggalkan maksiat ya. Kalau sampai ada orang yang dia berkata Allah itu Maha Penyayang kok ya,
insya Allah dosanya kita diampuni. Tapi dia masih maksiat, ini bukan husnuzon. Ya. Jadi husnuzon billah, ya, husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah harus dibarengi dengan husnul amal atau melakukan amal yang baik. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya penting bagi kita untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar atau liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari, ya, agar orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari bisa bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah pun membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang melakukan maksiat di malam hari bisa bertaubat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Ya. Sesungguhnya Allah akan selalu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan, ya, atau tenggorokan. Ya. Jadi selama sebelum sakaratul maut lah, ya. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk bertaubat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ya, hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang lafadznya dari Allah, tapi beda sama Al-Quran. Ya. Jadi kalau Al-Quran itu semuanya mutawatir, ya, semuanya pasti 100% sahih. Kalau hadis qudsi ini ya ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau Al-Quran itu kita baca satu hurufnya dapat 10 pahala, kalau hadis tidak. Ya. Jadi hadis qudsi Allah SWT pernah mengatakan, ya bena Adam, innaka lau da'autani wa rajautani ghafartu ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya engkau itu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka pasti aku akan mengampunimu dan aku tidak akan peduli. Ya. Sebanyak apapun dosamu, Allah pasti akan mengampuni. Ya bena Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai, ya, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ujung langit, ya. Anan sama itu artinya kalau kita lihat ke langit, ya ujung pandangan kita itu namanya anan, ya. Kita lihat ke langit warna biru, nah itu ujung pandangan kita namanya ananas sama, ya. Seandainya dosamu itu sampai ujung langit, ya. Ya benar Adam, innak lau balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak. Terus kalian beristighfar kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Yang terakhir, ya benar Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh dosa, dengan dosa sepenuh bumi, ya. Tadi dosa selangit, sekarang dosa sepenuh bumi, ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dan engkau menghadapku dalam keadaan enggak pernah melakukan syirik. Ini pentingnya tauhid para jamaah sekalian, ya. Jadi kita sebagai orang Islam ini bangga harusnya, ya. Orang Islam ini seburuk apapun selama dalam hatinya masih ada keimanan, pasti akan masuk surga. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Adapun dosa yang lain terserah Allah nanti. Kalau Allah mau mengazab silahkan, tapi selama dalam hatinya ada keimanan dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia pada akhirnya akan masuk surga. Sebaliknya, sebaik apapun orang tapi dalam hatinya ada kesyirikan, ya, maka kebaikan tadi akan menjadi debu, ya. Ini pentingnya tauhid, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa yang dibawa oleh manusia dengan syarat dia tidak melakukan syirik, maka tidak mustahil Allah akan mengampuni orang tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengar dalil-dalil anjuran perintah untuk bertaubat kepada Allah, kita akan mencoba mencari tahu, ya, kira-kira suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW itu gimana sih cara taubatnya, ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik, ya. Jadi kalau sebagian pemuda itu bingung, ya, nyari idola, siapa sih kira-kira idola yang paling cocok? Rasulullah SAW itu idola yang paling cocok, ya. Jadi kalau bisa kita ketika dakwah ke pemuda, kita
angkat sosok beliau itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Jadi cukuplah Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallahi, wahai manusia bertaubatlah kepada Allah, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, ya. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali, ya. Bayangkan Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga pasti, dosanya diampuni dari awal sampai akhir, ya. Itu saja masih bertaubat 100 kali, ya. Kita berapa kali, ya? Allahul musta'an, ya. Ya paling enggak kalau memang belum bisa 100 kali, setiap sholat lah usahakan, ya. Ketika sujud misalnya, ya, setelah kita zikir subhana rabbiyal a'la 3 kali, mungkin ketika imamnya belum duduk, ya, belum mengangkat kepala untuk duduk, bisa kita manfaatkan, misalnya kita mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, ya. Kalau belum bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi usahakan belajar bahasa Arab, ya. Jadi ya, paling enggak pas sholat lah, kalau kita mungkin belum bisa mencontoh 100 kali seperti Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, Ibnu Umar, ya, salah seorang sahabat pernah mengatakan, para sahabat ini dulu pernah mencoba menghitung istighfar dan taubatnya Rasulullah SAW dalam satu majelis, ya. Jadi diem-diem mereka ini ngamati, ya, kira-kira Nabi SAW itu dalam satu majelis taubat sama istighfarnya itu berapa kali. Jadi beliau itu bilang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, itu berapa kali, ya. Itu kata beliau, ya, dihitung sekitar 100 kali, ya. Itu satu majelis loh, ya. Bisa dibayangkan namanya Nabi SAW dalam sehari ya mesti enggak cuma satu majelis, ya. Berarti ini menunjukkan 100 kali itu bisa jadi minimal, ya. Bisa jadi beliau itu lebih banyak dari 100 kali, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita memasuki permasalahan yang selanjutnya. Sekarang kalau mungkin misalnya ada yang bertanya, ya, sekarang mana yang lebih afdol, istighfar atau tasbih, ya. Tadi kita sudah di awal kita jelaskan untuk mengisi waktu kosong kita, perbanyaklah zikir. Nah, mungkin kita bingung zikir apa ini yang cocok, ya. Apakah astagfirullah, ya, atau subhanallah, ya. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Sebagian ahlul ilm pernah ditanya, ya, mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, apakah dia ini bertasbih atau istighfar, ya. Jadi ahsan atau lebih baik itu memperbanyak tasbih atau memperbanyak istighfar, ya. Dua-duanya merupakan amalan yang bagus. Maka dijawab oleh para ahlul ilm, ya, pakai logika, ya. Jadi namanya baju, ya, itu kalau sudah dalam keadaan bersih, ya, maka parfum, kemudian air bunga yang untuk wangi-wangian tentu lebih cocok, ya. Itu untuk baju yang sudah bersih, tentu lebih cocok dikasih parfum, namanya baju bersih, ya kan. Tapi kalau baju itu kotor, ya, tentu yang lebih cocok apa? Sabun, ya kan. Maksudnya apa? Kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, ya. Kalau di suatu keadaan yang memang kita itu setelah melakukan dosa atau kita ingat dosa-dosa kita, maka ya perbanyak istighfar. Seperti tadi, baju yang kotor cocoknya dikasih sabun, bukan dikasih parfum, ya kan. Tapi mungkin di keadaan yang lain, ya, mungkin kita sedang merasa imannya ya lumayanlah, alhamdulillah, ya, lagi banyak melakukan ketaatan, maka mungkin kita bisa lakukan dengan memperbanyak tasbih, subhanallah, subhanallah, seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak masalah yang selanjutnya yaitu tentang syarat taubat, ya. Ini penting sekali. Jadi namanya syarat itu ya harus terpenuhi semua, ya. Jadi bagi kita yang ingin bertaubat harus memperhatikan syarat-syarat ini. Syarat taubat yang pertama adalah an-nadam, ya. An-nadam itu artinya menyesal, ya. Dan ini merupakan syarat inti. Jadi syarat-syarat taubat yang lainnya itu berasal dari syarat pertama ini, yaitu apa? An-nadam, menyesal, ya. Yang kedua yaitu menyesal, ya, sudah melakukan dosa, menyesal, ya kan. Seandainya aku bisa ngulang, aku nggak akan melakukan dosa ini. Tapi ya mana bisa gitu, ya. Yang kedua apa? Al-iqla'u anidzan, ya, yaitu berlepas diri
secara total dari dosa tersebut. Ya. Contohnya misalnya, ada orang yang ingin bertaubat dari dosa riba misalnya. Ya. Dosa riba, minjemin orang, tapi dia ngambil keuntungan, nggak boleh. Terus dia ingin bertaubat, tapi taubatnya, kalau dulu aku ngambil keuntungannya 100%, aku mau taubat ngambil keuntungannya paling 10% aja lah. Nah, ini belum taubat ini namanya, ya. Karena belum berlepas diri dari keseluruhan secara dosa, ya. Dan yang patut kita ketahui para jamaah sekalian, bukan syarat taubat adalah harus berlepas diri dari seluruh dosa, ya. Jadi misalnya ada orang yang nauzubillah min zalik, ya, melakukan riba, dia suka bohong, terus mungkin perkataannya kasar misalnya, nauzubillah min zalik, ini akhlak yang tercela. Terus dia ingin taubat dari riba, benar-benar taubat, berlepas diri 100%. Maka tidak disyaratkan sahnya taubat dia dari riba harus taubat dari dosa-dosa yang lain, ya. Tapi bukan berarti, berarti enak masih bisa melakukan dosa yang lain, enggak, ya. Tentu itu lebih bagus, taubat secara keseluruhan lebih bagus, ya. Tapi sekali lagi bukan syarat, ya. Bukan syarat diterima atau sahnya suatu taubat dari sebuah dosa itu juga harus taubat dari dosa-dosa yang lain. Kemudian yang nomor 3 adalah al-azm ala al-layaud, yaitu al-azm itu keinginan kuat, ya. Keinginan kuat untuk tidak mengulanginya, ya. Jadi inilah 3 syarat taubat. Yang pertama menyesal, ini intinya menyesal. Yang kedua betul-betul berlepas diri dari dosa yang kita taubat tersebut, dari dosa itu, ya. Yang ketiga adalah ada keinginan kuat untuk tidak mengulang, ya. Terus gimana kalau sudah bertaubat ikhlas, terpenuhi 3 syarat ini, qadarullah terjatuh lagi dalam dosa yang sama, ya. Maka taubat yang tidak menggugurkan taubat yang pertama, ya. Jadi kalau terjadi dosa lagi, ya udah taubat lagi, seperti itu. Jadi bukan syarat harus kemudian setelahnya nggak pernah melakukan dosa, enggak, ya. Tapi melakukan dosa, taubat, qadarullah, nauzubillah min zalik, terjatuh lagi dalam dosa itu, taubat lagi, ya. Jadi tidak menggugurkan taubat yang sebelumnya. Nah, ini para jamaah sekalian, ada poin penting, ya. Ini penting sekali. Syarat taubat itu aslinya cuma 3 ini tok, ya. Tapi kalau dosanya itu berkaitan dengan makhluk, ya, ini bahaya sekali, ya. Karena berat, ya, kalau sudah urusannya sama makhluk, ini syaratnya nambah 1 lagi, ya. Dan ini berat, nggak main-main. Apa syaratnya? Al-istihlal, ya, al-istihlal, yaitu minta kehalalan dari dia, ya. Misalnya ada orang yang pernah ngambil uangnya orang, ya. Maka selain 3 syarat yang kita sebutkan tadi, harus plus 1 syarat lagi, dia mengembalikan harta yang pernah dia curi, ya. Terus gimana kalau orangnya udah nggak ada, ya? Orangnya sudah lari kemana, udah kita nggak ketahui. Nah, ini biasanya ada yang bertanya seperti itu kalau habis ngisi tentang ini, ya. Terus gimana saat itu orangnya nggak tahu sekarang di mana. Nah, ini beratnya di sini, ya. Jadi kalau kaidahnya itu kan hukukullah mabniyatun ala al-musyahahah wa hukukul makhluk mabniyatun hukukullah mabniyatun alal musamahah wa hukukul makhluk mabniyatun alal musyahahah. Jadi kalau kaitannya sama hak Allah itu biasanya sifatnya lebih toleran, ya. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, ya. Orang mungkin dulu nggak pernah sholat, ya udah tinggal taubat, rajinkan sholat, ya. Mungkin dulu pernah nggak puasa, taubat puasa, ya. Tapi hukukul makhluk mabniyatun alal musyahahah. Hak-haknya antar makhluk itu dibangun atas dasar musyahahah, itu kayak pelit gitu loh, ya. Jadi susah untuk merelakan, ya. Nah, ini yang bahaya di sini, ya. Jadi usahakan jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa yang kaitannya sama makhluk, ya. Karena cara tobatnya agak susah, ya. Nah, contoh yang lain, nah ini mungkin yang kadang kita nggak sadari, ya, nauzubillah min zalik, yaitu ghibah. Nah, ini gimana itu cara tobatnya ghibah, ya. Jadi itu kaitan sama hamba loh, ya, bukan cuma sama Allah itu. Sama orang yang dibicarakan itu kehormatannya dirusak, ya. Gimana cara tobatnya coba, ya. Jadi kata para ulama, pada asalnya tobatnya adalah harus minta maaf ke orang yang dibicara, ya. Maaf, wahai saudaraku,
dulu saya pernah bicarakan kamu seperti ini seperti itu ya, mohon dimaafkan ya. Ya syukur-syukur alhamdulillah dia mau memaafkan, kalaupun tidak kewajiban kita udah selesai ya. Kewajiban kita hanya minta maaf, dia terima atau tidak itu urusan dia. Tapi kata para ulama, kalau orang yang pernah kita ghibahi, nauzubillah min zalik, itu termasuk orang yang kalau dikasih tahu malah madharatnya lebih besar ya. Kita kasih tahu malah dia marah, malah dia melakukan melakukan madharat lah ya, mungkin fisiknya ya dipukul atau dia apa. Kita khawatir seperti itu. Yang aslinya kalau nggak dikasih tahu itu malah lebih bagus gitu loh ya. Maka kata para ulama, kita bisa menggantinya dengan menyebutkan kebaikan orang tersebut di tempat kita menggibahi dia ya. Jadi ya kita usahakan fulan itu sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Dia itu sebenarnya baik ya, dia itu seperti ini ya. Itu dulu saya salah seperti ini ya. Dan juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini kadang kita nggak sengaja ya, keceplosan riba seperti itu, langsung stop ya, jangan diteruskan ya. Karena ini termasuk dosa besar, ribah ini termasuk dosa besar. Kemudian ini ada hal yang unik sekali. Jadi tentang masalah kalau pernah ngambil haknya orang, misalnya pernah ngambil uangnya orang, terus orangnya hilang seperti tadi ya, maka ada ulama ditanya seperti itu gimana cara kita mengembalikan hak tersebut? Kita nggak tahu orangnya di mana. Maka jawaban para ulama, kamu cari semaksimal mungkin. Ini kan susah sekali loh, nyari semaksimal mungkin itu sampai batas apa kita? Ya kan? Jadi hati-hati dari ngambil haknya orang itu. Cari semaksimal mungkin. Kalau sudah semaksimal mungkin nggak bisa, maka bisa engkau sedekahkan atas nama dia. Ya. Tapi tunggu dulu, sampai sini belum clear ini urusannya. Ya. Semoga dengan cara itu bisa mengampuni dosamu. Ulama pakai kata semoga loh ya. Ya. Semoga ini belum pasti. Ya. Tapi saya harap semoga dengan cara itu bisa mencukupkan dari kezaliman yang pernah kamu ambil. Tapi kalau orang itu suatu saat datang ke kamu dan minta yang pernah kamu ambil, kamu masih punya kewajiban untuk melunasinya ya. Jadi bukan berarti setelah disedekahkan terus lepas tangan, itu udah tak sedekahkan kok, afwan gitu ya. Nah, enggak, itu kamu masih wajib punya kewajiban untuk melunasi hak yang pernah diambil ya. Ya kalau alhamdulillah dia menerima silahkan ya, tapi kalau tidak tetap wajib dilunasi. Maka hati-hatilah kita dari berhubungan dengan hak manusia, karena itu berat sekali ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang seluk-beluk taubat, kita akan coba membahas beberapa di antara manfaat dari taubat. Di antara manfaat taubat yang pertama adalah taubat ini termasuk sebab istiqomah. Ya. Jadi istiqomah ini suatu hal yang paling kita harapkan dalam hidup sebenarnya. Ya. Jadi keadaan apapun kita, itu aslinya kita tuh butuh istiqomah sebenarnya. Mau senang mau susah, aslinya ini istiqomah yang kita harapkan ya. Jadi selalu jangan sampai keluar dari jalan Allah ya. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Itu kan istiqomah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Ya. Dan sungguh aku akan mengampuni orang yang bertaubat dan orang yang beriman dan beramal saleh, kemudian dia diberi hidayah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya taubat, ya, keimanan dan amal soleh ini menyebabkan seorang jadi istiqomah. Jadi kalau kita ingin hidup kita istiqomah, tidak melenceng dari Allah, tidak melenceng dari jalan Allah, nauzubillah min zalik, tidak sampai keluar dari Islam, ya, wal iazubillah, maka kita harus selalu memperbanyak bertaubat. Ya. Kemudian juga ini ada poin penting ya, di antara cara istiqomah adalah kita hendaknya bergaul dengan orang-orang yang suka bertaubat ya, bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kepada Allah. Kalau kita lihat dia itu kita langsung ingat Allah gitu loh ya, kurang lebih seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak" ya. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bersamamu ya. Ini menunjukkan lingkungan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka bertaubat itu termasuk penyebab kita istiqomah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini termasuk
jalan menuju surga, ya. Jalan menuju surga banyak, ya. Ada dengan cara sholat, sedekah, menuntut ilmu. Nah, salah satunya adalah dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Ya. Allah menceritakan tentang suatu kaum yang mereka itu menyanyiakan sholat, ya. Mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka, kemudian mereka pun tersesat. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka pasti akan masuk surga. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizolimi. Ini menunjukkan bahwasanya taubat itu merupakan jalan menuju surga. Kemudian di antara manfaat dari taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini menyelamatkan seorang dari kezoliman, ya, alias orang yang enggak bertaubat itu sebenarnya orang zolim, ya. Ya, karena dia zolim kepada dirinya sendiri, ya. Namanya orang melakukan dosa itu kan zolim kepada dirinya, karena dia itu seolah-olah kayak mempersilahkan dirinya nanti diazab gitu loh, ya. Jadi zolim kepada dirinya sendiri, apalagi kalau kaitannya sama manusia, ya. Udah zolim kepada dia, kepada manusia, apalagi kalau kaitannya sama Allah, yaitu melakukan syirik. Nauzubillah min zalik. Ini zolim yang paling besar, yaitu zolim kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun." Ya. Dan barang siapa yang tidak mau bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat lain dari bertaubat, ya, bahwasanya taubat ini adalah merupakan bentuk kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Taubat ini kayak kita disuruh oleh Allah terus kita nanggepin gitu loh, ya. Berarti orang yang enggak bertaubat disuruh sama Allah tapi dia apa? Ya enggak mau peduli, ya. Jadi ya tidak beradab lah, ya. Nah, orang yang bertaubat itu adalah orang-orang yang Allah perintahkan untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha ini sebagian ulama tafsir menafsirkan taubat dari keseluruhan dosa. Ini namanya taubat nasuha, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum." Ya. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, ya. Ini perintah, ya. Begitu, makanya ketika kita taubat itu kita seolah-olah seperti menjawab, ya, atau melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati, ya, kalau ada orang yang enggak jawab perintah Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan terkena hukuman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Hati-hati, ya. Hati-hati orang-orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah, yang menyelisihi perintah Allah, ya. Salah satunya tadi taubat, ya. Allah perintah taubat tapi dia apa? Enggak mau taat, ya. Nah, ini hati-hati. Maka orang seperti ini apa? Antusibahum fitnah. Bisa jadi dia ini terkena fitnah, ya. Ini sebenarnya ada beberapa tafsiran, ya, dari kata fitnah. Intinya ya akan terkena hal yang tidak mengenakan seperti itulah, ya. Au yusibahum adzabun alim, atau orang ini akan terkena azab yang pedih. Kemudian di antara faedah dari taubat yang lain di sini disebutkan bahwasanya taubat ini merupakan sebab kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini penting sekali para jemaah sekalian, ya. Ini poinnya penting sekali. Jadi taubat adalah sebab kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, ya, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Jadi Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya, "Istaghfiru rabbakum." Ayo kalian ini minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, ya. Kalau kalian istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan kirimkan hujan kepada kalian, ya, hujan yang baik.
Wa yumdidukum bi amwalin. Kemudian Allah akan menambah harta kalian. Bi amwalin wa banin, dan anak-anak, ya, akan ditambah anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, dan kalian akan diberi kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan kalian akan diberi sungai-sungai yang mengalir, ya. Ini solusi sebenarnya, ya. Solusi bagi kita, ya, dan bagi masyarakat kita yang mungkin sebagian mengeluhkan, ya, ini kenapa kok tanamannya mungkin tidak subur, ya, kenapa ya ekonominya di daerah saya kok tidak terlalu tinggi. Ini salah satu solusinya adalah dengan bertaubat, ya. Ketika seorang bertaubat, ketika sebuah masyarakat bertaubat, ya, maka Allah akan kasih mereka rezeki bukan hanya di akhirat tapi di dunia, ya. Seperti tadi, ya, dimakmurkan kebun-kebunnya, ditambahi hartanya, ditambahin anak dan lain sebagainya. Itu keuntungan duniawi semua itu, ya. Jadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan, ya. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, ya, dan minta ampunlah kalian, ya. Maka Allah akan memberikan kepada kalian kehidupan yang nyaman. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin hidup nyaman, ya, nyaman itu jangan terpikirkan banyak uang, ya. Jadi nyaman itu kan yang penting untuk ibadah enak gitu, ya, tidak ada halangan, sehat, alhamdulillah, ya. Kalau kita ingin hidup nyaman di dunia, maka salah satu kuncinya adalah dengan memperbanyak taubat, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat taubat yang lain adalah dapat menghindarkan kita dari azab Allah di dunia. Ini penting sekali, ya. Jadi agar kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka salah satu caranya adalah dengan bertaubat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim, ya. Allah menceritakan tentang perkataannya orang kafir, ya. Dalam tafsir disebutkan yang mengatakan ini adalah Abu Jahal, ya. Apa kata mereka? Allahumma, ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ini kurang ajar sekali, ya. Jadi nantangin Allah. Jadi dia bilang apa? Abu Jahal ini, orang-orang musyrik, kalau agama Islam ini benar darimu ya Allah, ya, maka turunkanlah, ya, kepada mereka. Saya pakai kata mereka supaya ini, ya, maksudnya mereka orang musyrik, ya. Jadi kita nggak pakai turunkan kepada kita, meskipun itu Abu Jahal bilangnya seperti itu, ya. Jadi apa namanya, Allahumma in kana hadza wal haqqu indika fa'amtir alaina, ya. Abu Jahal bilangnya, ya, turunkanlah kepadaku, kepada kami, nauzubillah min zalik. Kata dia, turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit, ya. Nantang dia, awi'tina bi'adzabin alim, ya, atau kasihlah kami, kata Abu Jahal, dengan azab yang pedih, ya. Subhanallah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ya. Allah enggak akan mengazab mereka selama kamu wahai Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Gimana Allah akan mengazab? Di situ ada Rasulnya. Di Mekah pas itu masih ada Nabi Muhammad SAW. Gimana Allah akan turunkan azab? Ya kan? Enggak mungkin gitu loh. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengazab mereka kalau mereka itu selama mereka apa? Beristighfar. Kata para ulama, di sini ada dua sebab yang dapat menghindarkan orang dari azab. Yang pertama apa? Adanya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tentu sebab pertama udah nggak ada sekarang. Nabi SAW sudah wafat, sudah beda alam, ya. Jadi sebab pertama udah nggak bisa lagi. Tinggal sebab yang kedua. Apa tadi sebab yang kedua? Istighfar, ya. Istighfar dan bertaubat, itulah salah satu sebab agar kita dihindarkan oleh Allah SWT dari azabnya di dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di antara manfaat taubat yang lain adalah bahwasanya orang yang suka bertaubat ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah SWT, ya. Dan namanya orang kalau sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, ya, kita aja pengen dicintai oleh makhluk aja senangnya, ya, senang sekali gitu loh. Apalagi ini yang mencintai kita Allah, subhanallah, ya.
Jadi yang jadi patokan itu adalah bagaimana Allah mencintai kita, ya. Kalau kita mencintai Allah, semua orang mencintai Allah, ya kan? Tapi apakah kita dicintai oleh Allah? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, ya. Kita tanya, kamu cinta Allah enggak? Cinta. Tapi Allah cinta enggak sama kamu? Belum tahu gitu ya. Nah, gimana caranya? Salah satu cara supaya mendapatkan kecintaan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hamba tersebut akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di antaranya dalam sebuah hadis disebutkan, ya. Fa'idha ahbabtuhu, hadis qudsi, ya. Jadi lafadznya dari Allah, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya. Maksudnya bukan Allah menjadi telinganya, bukan, ya. Ada makna enggak benar. Nauzubillah min dzalik. Tapi maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengarahkan pendengarannya untuk hanya mendengar yang baik-baik saja. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku pun akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Maksudnya Allah akan arahkan untuk tidak melihat hal-hal yang haram, ya. Wa yadahul lati yabtishu biha, begitu pula Allah akan menjadi tangannya, jadi dia tidak akan melakukan hal-hal yang haram. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan juga kakinya, ya. Maksudnya dia tidak akan, atau dia hanya akan melangkah menuju hal-hal yang positif. Setelahnya faida wa rijlahul lati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannah. Ini bagus sekali. Kalau dia minta kepadaku pasti aku kasih, ya. Ini nikmatnya jadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'uidzannah, dan kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi, ya. Inilah namanya wali Allah tuh seperti ini, ya. Jadi namanya wali Allah apa? Orang yang melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini wali Allah, ya. Nah, kalau sudah jadi wali Allah, nah ini yang akan didapatkan adalah hal-hal yang seperti tadi. Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawab. Tawab itu yang suka banyak bertaubat, ya. Jadi bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tapi terus menerus. Tawab, ya. Allah mencintai orang yang sering bertaubat dan orang yang suka bersuci. Kemudian para jemaah dirahmati Allah SWT, di antara manfaat taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini merupakan jalan Allah menggantikan kejelekan dengan kebaikan, ya. Jadi salah satu cara biar kejelekan yang pernah kita lakukan dulu itu diganti dengan kebaikan, ya. Siapa yang mau ketika dihisab, nauzubillah min dzalik, diperlihatkan, ini loh kesalahanmu seperti ini, nggak ada yang mau kita kan, nauzubillah min dzalik. Nah, gimana caranya biar kesalahan kita ini dihapus, diganti kebaikan sama Allah? Nah, maka salah satu caranya adalah dengan bertaubat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila salihan, ya. Kecuali orang, setelah Allah menyebutkan tentang 3 dosa, ya, di ayat itu, yaitu dosa syirik, dosa membunuh, dan dosa berzina. Ini 3 dosa yang besar sekali dosanya. Kemudian Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dari dosa ini, ya. Wa amana, kemudian dia beriman, wa amila salihan. Ini juga ada poin penting para jemaah sekalian. Jadi taubat yang benar itu adalah taubat yang diiringi dengan amal soleh, ya. Jadi kalau ada orang taubat habis itu keadaannya masih sama kayak sebelum taubat, ini bisa jadi nggak benar taubatnya, ya. Jadi ciri-ciri taubat yang benar adalah taubat yang diiringi amal soleh. Makanya di ayat disebutkan illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihan, dan melakukan amal soleh. Kata para ulama, namanya taubat yang benar itu setelah itu orangnya jadi baik gitu loh, banyak melakukan amal kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka orang yang seperti ini Allah akan ganti kejelekan mereka menjadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama tafsir itu ada 2 versi dalam menafsirkan maksudnya mengganti kejelekan dengan kebaikan itu seperti apa. Tafsir yang pertama yaitu kejelekan kita nanti di akhirat itu benar-benar dihapus, ya. Bukan maksudnya berubah gitu loh, ya. Jadi kayak putih berubah jadi hitam, ya, atau hitam berubah jadi putih. Nah, ini sama.
Jadi otomatis kejelekan kita itu berubah jadi kebaikan. Nah, ini tafsir yang pertama, ya. Tafsir yang kedua, ulama mengatakan orang ini akan dibimbing, ya, akan dibimbing oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang banyak setelahnya, sehingga kebaikan-kebaikan ini bisa menutupi kejelekannya, ya. Dan sebatas yang saya baca, pendapat yang kedua ini lebih dipilih, ya. Jadi maksudnya adalah Allah akan bimbing orang yang bertaubat ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mana kebaikan ini bisa menimbun keburukan yang pernah dia dulu lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah taubat yang lain adalah bahwasanya taubat ini merupakan sebab kekuatan. Ini penting sekali, ya. Jadi kita mungkin, ya, sebagai umat Islam, mungkin di belahan dunia lain ada saudara-saudara kita yang mungkin dizolimi, ya. Maka ini sebenarnya solusi, ya, untuk kita sebagai umat Islam supaya kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kaum Ad, ya. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa, para jemaah sekalian? Kaum Ad, Nabi siapa? Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Allah menceritakan di surat Hud, ya. Allah, dan kaum Ad ini terkenal kaum yang sangat kuat sekali, ya. Jadi di zaman itu mereka ini terkenal kuat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ya. Wahai kaumku, ya, beristighfarlah engkau kalian kepada Allah dan bertaubatlah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan kirim kepada kalian hujan, ya. Hujan yang menyuburkan, hujan yang deras menyuburkan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah pun akan menambah kekuatan kalian, ya. Jadi yang aslinya sudah kuat aja masih ditambahi biar jadi kuat gitu loh, ya. Inilah salah satu solusi bagi umat Islam apabila mereka ingin kembali mulia, ya, seperti zamannya Rasul SAW, zamannya Khulafa Rasyidin, ya. Maka salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang lain, mungkin ini yang terakhir, ya, insyaallah. Sebenarnya ada masih beberapa, cuman mungkin ini yang terakhir. Jadi di antara faedah taubat yang lain adalah taubat merupakan sebab seorang hamba mengenal Allah, ya. Jadi ya sebagaimana kejadian-kejadian yang pernah kita ketahui, ya. Kadang itu ada orang yang titik balik dia dari keburukan itu dimulai dari setelah melakukan kesalahan, ya. Kalau sebelumnya mungkin dia nggak peduli, ya, nggak pernah sholat, perbuatannya buruk dan sebagainya. Saat dia melakukan kesalahan dan bertaubat, dia mulai mengenal Allah, ya. Dia kembali mengenal Allah, ya. Makanya taubat ini merupakan salah satu cara seorang hamba lebih mengenal Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya, aznaba abdun dzanban. Ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, ya. Faqala Allahumma ighfirli dzambi, ya. Ya, setelah melakukan dosa dia bertaubat, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa taala aznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban. Nah, ini dia. Ini konteksnya di sini, ya. Wajhu syahidnya di sini. Jadi hambaku melakukan suatu dosa dan dia tahu kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Nah, ini loh. Jadi karena tobat ini jadi dia sadar, oh ya aku tuh punya Allah gitu loh. Aku tuh punya Tuhan yang bisa ngampuni kesalahanku gitu, ya. Jadi kalau nggak tobat kan mungkin dia nggak peduli, ya. Jadi karena tobat itulah dia jadi ingat, oh ya aku kan punya Allah gitu loh, ya. Ya udah aku minta maaf sama Allah gitu kan. Jadi inilah kenapa disebut taubat merupakan cara seorang hamba lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hambaku mengetahui bahwasanya dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, wa ya'khudhu bin dzan, dan juga dia mengetahui
kalau Tuhannya ini bisa mengazab dia disebabkan oleh dosa, ya. Jadi dia lebih mengenal Allah, ya. Dari yang sebelumnya mungkin nggak peduli, karena taubat dia bisa lebih tahu Allah itu maha mengampuni dosa, dan Allah pun juga bisa seandainya dia mau mengazab hamba tersebut karena dosa itu, dia bisa lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di penutup kajian kali ini mungkin kita akan sedikit mendengar sebuah nasihat, ya, dari salah seorang salafus saleh yang bernama Al-Fudail bin Iyad, ya. Al-Fudail bin Iyad ini terkenal, ya, dulu beliau adalah ya seperti begal seperti itu, ya, kemudian bertaubat dan menjadi ulama yang terkenal. Al-Fudail bin Iyad pernah bertemu dengan seseorang, ya. Kemudian orang itu ditanya, ya, kam atat alaika, ya, berapa usiamu, seperti itu. Qala sittuna sanah, ya, umurku 60 tahun. Ya. Qala fa anta mundzu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku anta beluk, ya. Berarti kamu ini selama 60 tahun ini kan berjalan menuju Allah. Iya, kita ini kan setiap hari kan lama-lama makin dekat sama Allah. Maksudnya makin menipis usia kita. Jadi kalau kata sebagian pepatah Arab itu, wahai manusia, sesungguhnya kalian ini adalah hari-hari, gitu loh. Jadi kalau diumpamakan tubuh kita ini terdiri dari hari-hari yang ada, ya. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba anka ba'dun, ya. Ada satu hari yang terlewat itu kayak kita berkurang, gitu loh, ya. Jadi makin takut harusnya, ya. Semakin lewat satu hari itu bagian kita semakin menipis, ya, untuk kembali kepada Allah, ya. Kamu selama ini 60 tahun berjalan kepada Allah dan kamu hampir sampai, ya. Dan Fudail bin Iyad bilang hampir sampai gini bukan menerka-nerka beliau dukun gitu, bukan, ya. Tapi mungkin beliau mengambil faedah dari hadis Nabi SAW, a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'in, ya. Kata Nabi SAW, umurnya umatku ini atau rata-rata umurnya umatku ini antara 60 sampai 70, ya. Wa qalla man yajuzu dzalik, dan sedikit orang yang lebih dari itu, ya. Jadi kalau kata para ulama, orang yang dikasih umur sudah melewati batas ini, ya, 60 70 bahkan lebih, ini harusnya dia banyak bersyukur, ya. Karena Allah masih kasih kesempatan dia untuk nambah amal ibadah, ya. Tapi dia juga harus takut, ya. Karena bisa aja ya sudah melewati batas, gitu loh. Batas rata-rata 60 70. Orang dikasih umur lebih bersyukur, plus dia juga harus takut, ya. Karena ya tidak ada yang tahu kan kapan ajal diambil. Jadi kamu ini 60 tahun sudah berjalan menuju Allah dan kamu hampir sampai ini, ya. Faqala ar-rajulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Kemudian orang itu mengatakan itu istirja, kemudian ditanya sama Fudail, ya, apakah kamu tahu nggak kamu artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, ya. Maka orang itu menjawab, ya, kami punya Allah dan kami akan kembali kepadanya. Maka Fudail bin Iyad pun menimpali, ya. Kalau kamu tahu kamu itu punya Allah, ya, kalau kamu itu kepunyaan Allah, ya, dan kamu akan kembali kepada Allah, ya, maka ketahuilah bahwasanya dia itu akan berdiri di hadapan Allah, ya. Namanya barang kalau dikembalikan ke pemiliknya ya bakal berhadapan dengan pemiliknya, ya. Wa man alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun, ya. Barang siapa yang tahu kalau nanti dia itu akan berdiri di hadapan Allah, maka dia harus tahu kalau dia ini akan ditanya, ya. Jadi bukan cuman berdiri tok, tapi ditanya, gitu loh, ya. Wa man alima annahu mas'ulun falyu'iddu lis-su'ali jawaban. Dan barang siapa yang tahu kalau dia ini nanti ditanya, maka sejak sekarang persiapkan jawabannya, ya. Jadi kita tahu nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiapkan jawabannya, gitu loh, ya. Kita nanti pas ditanya ini, ya, hartamu untuk apa? Siapkan dari sekarang, kita jawab apa nanti, ya. Umurmu buat apa? Disiapkan dari sekarang,
kita nanti bakal jawab ini, dan jawaban itu bukan berdasarkan hafalan ya, berdasarkan amal ya. Amal kita yang akan jawab seperti itu ya. Faqala rajulu famal hilah, ya kayak anak ujian lah ya. Kemudian kita dulu ujian, besok tahu mau ujian, sekarang persiapan. Sama, kita besok akan ditanya Allah, sekarang kita persiapan ya, biar nanti jawab soalnya bisa mudah ya. Kita bermohon semoga dimudahkan. Amin amin. Maka orang itu bertanya, famal hilah ya. Waduh, terus gimana ini solusinya? Aku sudah 60 tahun, terus mungkin dia merasa selama ini hidupnya mungkin banyak melakukan kesalahan ya. Gimana ini, tinggal sedikit lagi, apa bisa kalau sedikit ini bisa nutupin kekuranganku selama 60 tahun ya. Maka kata Fudail bin Iyad, yasirah, simple ya, caranya simple ya. Qala wa mahi, apa itu? Qal tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha ya. Caranya simple, tinggal kamu memperbaiki sisa umurmu, maka kamu akan diampuni atas umurmu yang telah lalu ya. Sisa umurmu ini setelah kamu 60 tahun lakukan kebaikan ya. Maka selama 60 tahun yang kamu lakukan kejelekan yang kamu lakukan selama 60 tahun itu akan diampuni ya. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhitta bima madha wa ma baqiya. Tapi sebaliknya, kalau kamu masih tetap melakukan kesalahan, melakukan dosa, nggak mau bertaubat ya, padahal sudah tua ya, maka kamu akan ya, dosamu akan dipertanggungjawabkan yang dulu dan yang sekarang ya. Ini kaidah ya. Jadi kalau seseorang itu memperbaiki sisa usianya, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni insya Allah. Tapi kalau di sisa usianya aja masih tetap melakukan dosa dan nggak mau bertaubat ya, dan nggak mau bertaubat ya, maka ya khawatirnya yang dulu dan yang sekarang pun dosanya akan dipertanggungjawabkan ya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah maka itu datangnya dari hawa nafsu dan dari syaitan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari itu semua. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, bolehkah berdoa, zikir memakai bahasa Indonesia di waktu sholat? Iya, jadi bagaimana hukumnya berdoa ya, terutama berdoa ya, ketika berdoa mungkin ketika sujud gitu ya. Kalau zikir-zikir dalam sholat ya memang harus bahasa Arab ya, kayak subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu memang pakai bahasa Arab. Tapi apa hukumnya berdoa pakai bahasa Indonesia saat sholat ya? Maka kata para ulama seperti ini tidak apa-apa ya. Jadi berdoa dengan bahasa Indonesia itu tidak apa-apa, tapi perlu kita kasih catatan ya. Kalau bisa itu pakai bahasa Arab lebih utama ya. Jadi urutannya doa itu yang paling utama adalah doa yang ada contohnya ya, di Al-Qur'an ataupun hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi zidni ilma. Terus kalau mau berdoa dengan yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis pun nggak apa-apa, pakai bahasa Arab ya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab ya udah pakai bahasa Indonesia ya. Tapi sekarang seperti ini Pak, jadi sebenarnya kita ini mau minta apa ya? Ada sebuah doa, yaitu terkenalnya doa sapu jagat ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dunia. Kebaikan dunia ini semuanya loh ya, yang kita inginkan. Pasangan yang soleh solihah, anak soleh solihah, rezeki yang berkah, kesehatan, apalagi itu semuanya masuk ke Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kita inginkan di dunia ini, selama itu sifatnya baik, itu masuk ke Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat ya apalagi kalau bukan surga ya. Surga kita dimudahkan hisabnya, kita enggak diazab ya. Wa qina adzabannar, dan kami berlindung dari azab neraka. Sekarang kita mau minta apa? Sesuatu yang enggak keluar dari doa ini ada enggak? Mau minta kesehatan, sudah masuk di doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah.
mau minta dimudahkan urusannya. Termasuk tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi cukup dengan doa ini itu mewakili seluruh permintaan kita. Daripada kita doa satu-satu, ya nggak apa-apa, doa satu-satu nggak apa-apa. Tapi ketika kita berdoa dengan doa seperti ini kan termasuk doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya, dalam sebuah hadis sahih disebutkan di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu tadi mencakup gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk berdoa pakai bahasa Indonesia sebenarnya ya. Karena yang kita minta itu sudah ada di doa ini gitu. Tapi kalaupun memang mau meminta dilafatkan secara khusus pun juga tidak apa-apa ya. Jadi jawabannya seperti itu. Hukum asalnya tidak apa-apa, cuman yang lebih afdol adalah pakai bahasa Arab. Alhamdulillah lagi kalau bisa berdoa pakai yang ada tuntunannya, dan banyak sekali ya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi zidni ilma. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiru bika minan wa na'udzubika minan nar, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jadi banyak doa-doa yang sebenarnya kita itu cukup kok ya pakai doa-doa yang sudah ada itu ya. Tapi kalaupun mau berdoa dengan yang lainnya tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada yang mau belum jelas atau mau ditanyakan lagi? Ya, monggo. Itu Mas. Mic-nya itu, tolong. Itu Pak. Ya, mohon izin bertanya Ustadz. Tadi dikatakan bila tidak taat saja itu termasuk dalam hal dosa atau maksiat ya. Dan apabila ini konteksnya dalam hal antara beribadah, sholat dan pekerjaan. Memang ada sebuah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan tatkala ada datangnya azan untuk sholat berjamaah. Seperti membuat roti itu kan kalau sudah waktunya buka adonan tidak bisa ditinggal, takutnya ada rusak atau bagaimana ya. Namun pada saat itu memang datang azan, panggilan kita sholat, dan saya mendengar ada hadis yang menjelaskan jika kalau ada ancaman dari Rasul bagi laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Nah itu bagaimana jika seorang muslim sudah terlanjur bekerja di pekerjaan yang memang dia tanggung jawab dengan apa yang dikerjakan, tapi dengan adanya waktu azan dia tidak bisa dia seperti lebih berat ke pekerjaannya karena ini tanggung jawab kita gitu. Mohon jawabannya, terima kasih. Iya, jadi apa ya? Jadi yang pertama kita pahami itu kan memang lebih afdol itu kita ikut jamaah pertama ya. Jadi kalau ada masjid kemudian ada sholat berjamaah ya afdolnya kita ikut jamaah pertama tersebut. Kalau memang tidak bisa, maka mungkin seperti tadi mungkin kasusnya ya, dan itu kan person ya, kasus person. Mungkin bisa dengan janjian dengan teman yang lain. Jadi mungkin sesama teman kantor, janjian, nanti kita sholat bareng berjamaah. Kan yang penting berjamaahnya itu loh. Ya memang afdolnya ikut jamaah pertama yang pas azan itu. Tapi kalau memang pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, atau kayak misalnya kampus gitu kan, ada ya kampus yang kadang selesai pelajarannya itu setelah setengah jam dari azan dan sebagainya, ya bisa pakai cara-cara yang bijak. Yang penting kita sholatnya berjamaah seperti itu ya. Misalnya janjian ya, ayo nanti kita sholat bareng habis kerja ya, nanti kita sholat bareng habis kuliah ya. Yang penting usahakan untuk berjamaah. Yang penting itu berjamaahnya itu, berjamaah di masjidnya itu. Dan nggak harus masjid kan, misalnya di kampus ada ruangan ya buat sholat berjamaah, gelar sajadah nggak apa-apa ya. Intinya pintar-pintar mungkin ya, pintar-pintar nyari celah waktu, kita usahakan sebisa mungkin sholat
berjamaah. Terlepas dari khilaf ulama tentang hukum salat berjamaah, tapi tetap kita jangan meremehkan ya, jangan meremehkan salat berjamaah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang belum jelas? Sudah semua ya, insya Allah. Sebenarnya ada sebuah pertanyaan ya, biasanya itu ada yang bertanya gini, gimana kalau kita sudah bertaubat tapi terus menerus terjatuh ke dalam dosa ya dosa-dosa itu lagi gitu ya. Jadi gimana ini ya, apakah mending nggak usah taubat aja ya? Tentu salah seperti itu. Jadi salah seorang ulama yang bernama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau salah seorang ulama di Saudi Arabia, pernah ditanya seperti ini ya. Jadi gimana solusi bagi orang yang dia sudah bertaubat tapi dia terjatuh dalam dosa itu lagi, taubat lagi, dosa lagi, gitu terus ya. Maka kata beliau solusinya adalah at-taubatu ba'da taubah ya. Terus menerus bertaubat ya. Jangan sampai karena dia gagal lagi ya, kemudian dia frustasi terus down ya, dan sama sekali nggak mau bertaubat. Jangan, ini malah terjatuh ke dalam jebakan setan ya. Jadi ayo tobat lagi gitu, tobat terus, pasti suatu saat insya Allah Allah akan bantu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh semangat mencari jalan kami, keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan caranya ya. Jadi jangan menyerah ya. Mungkin bagi sebagian kita yang bertaubat terjatuh lagi, bertaubat terjatuh lagi, jangan putus asa, taubat terus ya, sampai pada akhirnya Allah insya Allah ya pasti akan kasih kita jalan keluar dari menghentikan maksiat tersebut ya. Mungkin itu saja ya, sudah cukup insya Allah, tidak ada pertanyaan lagi. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.